Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. My YouTube channel, hari ini ketemu lagi dengan aku, Valena Isa. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, kali ini kita akan bahas teknik yang kedua, yaitu show don't tell. Teknik ini sebenarnya sering banget dipakai oleh penulis, tapi banyak penulis pemula yang belum tahu. Makanya aku kasih ini karena memang ini juga teknik yang diinginkan oleh Inovel dan Viso. Daripada kalian penasaran, kita langsung aja belajar bareng with Valena. Guys, kita bahas kali ini ya, show don't tell. Show don't tell tuh apa sih kak gitu kan? Show don't tell seperti arti bahasa Indonesia dari bahasa Inggrisnya. Show berarti menunjukkan, terus tell berarti adalah menceritakan. Ini kan showing, telling gitu kan. Don't itu berarti jangan menceritakan tapi menunjukkan. Buat penulis pemula pasti bingung nih, tidak menceritakan tapi menunjukkan. Lah, kita itu novelis, kita kan menceritakan gitu. Nah, maksudnya di sini adalah kita itu meminjam imajinasi pembaca, guys. Jadi kita tuh berlaku sebagai kameramen. Kita merekam kejadian, kita menceritakan kejadiannya. Jadi membuat pembaca itu ikut merasakan peristiwa itu gitu. Nah, tapi ketika kita menceritakan itu atau kita menunjukkan itu, kita tidak menceritakan detailnya. Jadi kita tidak menceritakan lokasinya itu di mana gitu. Jadi teknik show don't tell ini maksudnya kayak gini, guys. Aku kasih contoh ya. Misalnya kita itu menggambarkan rumah sakit. Ini gampang banget kan. Kalau kita cuma telling atau kita cuma menceritakan aja, kita cukup bilang Ani pergi ke rumah sakit, diantar nenek dan kakeknya. Titik. Kita udah tahu nih, Ani di rumah sakit diantar sama nenek dan kakeknya. Kalau di novel jadi menarik nggak kalau cuma kayak gini, kalimat kayak gini? Jadi ya B aja kan otomatis. Nah, kalau show menunjukkan, kamu mendeskripsikan rumah sakitnya. Contoh, misalnya gini. Ani pergi ke sebuah tempat di mana gedung itu berwarna putih. Di sana banyak berlalu lalang orang yang kesakitan, orang yang membutuhkan pertolongan seperti itu. Jadi kamu benar-benar menceritakan rumah sakit itu tanpa menyebutkan itu rumah sakit gitu. Jadi otomatis kan kamu melihat di dalam rumah sakit itu tuh apa. Jadi seolah nantinya tuh membaca tuh akan berimajinasi sendiri. Oh, itu gedungnya warnanya putih, ya kan? Terus di sana ada berlalu lalang orang yang kesakitan. Di mana ya? Oh, terus di sana juga banyak yang minta pertolongan. Mereka langsung nangkep, oh berarti itu ada di rumah sakit, tanpa harus kita menunjukkan bahwa itu adalah rumah sakit. Inilah yang disebut dengan teknik show don't tell. Ini lebih direkomendasiin sama platform-platform maupun penerbit-penerbit untuk membuat novel, guys. Karena apa? Jadi di dalam novel itu akan jauh lebih indah. Dan buat kalian nih yang misalnya lagi ngejar daily update, kalian kan bisa terbantu banget dengan cara pengembangan plot. Nah, biar kalian lebih jelas lagi, aku bakal kasih perbedaannya antara telling dan showing. Kalian bisa catat di buku kalian masing-masing biar kalian tuh ingat gimana sih caranya membuat novel gitu kan. Karena teknik ini memang banyak banget yang pakai dan ini memang rekomendasi banget. Pasti kalian yang penulis Viso pasti udah pernah nih diajarin jangan terlalu banyak dialog, banyakin narasi, pasti kayak gitu kan. Terus pakai teknik show don't tell, itu pasti ada kok di di bukunya, bukan bukunya, panduannya maksudku. Jadi di sana tuh ada panduan kayak gitu. Kalian yang penulis Viso pasti kalian tahu ini. Dan di sini aku bakal kasih ciri-cirinya atau perbedaannya antara telling dan showing biar kalian lebih mengerti lagi. Jadi kalau telling itu tuh bentuknya jelas singkat. Dia langsung menjelaskan detailnya, lebih faktual, tapi dia tidak mengena sisi emosi manusianya. Jadi dia cuma ya udah B aja gitu.
seperti yang aku tadi, B aja. Jadi dia cuma menjelaskan kalau dia di rumah sakit, ya udah dia ngomong itu di rumah sakit. Kalian kan kadang kalau penulis-penulis pemula misalnya barusan nulis, kalian juga pasti akan to the point kan. Ani pergi ke dapur, Ani pergi ke pasar, Ani pergi ke ke sawah gitu. Jadi kalian langsung menyebutkan objeknya. Akan lebih baik kalau kalian deskripsikan situasinya gitu. Gak cuma situasi aja, tapi kalian juga bisa deskripsikan karakternya tanpa harus kalian mengungkapkan karakter tokoh itu. Itu juga yang namanya show don't tell. Nah, ini aku tadi bilang telling ya. Jadi telling itu singkat, faktual, tidak mengena emosi, dan yang pasti kurang indah gitu. Nah, kemudian perbedaannya dengan showing. Nah, kalau showing itu lebih memperhatikan detail. Memang lebih panjang, dramatis, dan juga lebih mengaduk-aduk emosi. Kesannya memang bertele-tele guys, tapi ini lebih efisien. Tapi bertele-tele di sini tuh jangan kamu buat panjang banget, yang nggak penting ya jangan ditulis juga. Itu kamu bener-bener kamu kayak di sini tuh kayak belajar untuk mengendalikan diri untuk tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek dengan show don't tell ini. Karena apa? Kamu cuma menjelaskan detail seperlunya aja gitu. Biar kalian lebih paham untuk show don't tell ini, aku juga akan memberi contoh gimana sih cara membuat dialog untuk menggambarkan karakter tokoh tanpa harus menyebutkan karakternya. Contohnya kayak gini. Kamu mau sekolah nggak? Kata mamahnya Randy. Mama udah bosen untuk menjadi alarmmu setiap pagi. Mamahnya ngedumel sendiri sambil pergi ke dapur. Kutipan dialog tadi, kita itu bisa menyimpulkan bahwa Randy ini ternyata sering bangun siang. Nah, mamahnya yang gak mau jadi alarm setiap pagi ini berarti dia memiliki sifat apa? Gak sabaran guys. Dia udah gak sabar lagi untuk menunggu anaknya bangun. Jadi kita sudah mendapatkan dua karakter kan. Jadi Randy ini pemalas, dia seringnya bangun siang gitu kan. Terus sedangkan mamanya ini sifatnya adalah tidak sabaran. Inilah cara membuat dialog untuk menggambarkan karakter tanpa kita menyebutkan bahwa dia itu malas bangun pagi dan mamahnya ini adalah seorang yang tidak sabaran. Guys, nah kalian sudah paham kan tentang show don't tell dengan beberapa contoh yang aku kasih tahu tadi. Kalian bisa praktekin di rumah menggambarkan gimana sih caranya menggambarkan detail seperti yang aku kasih tahu tadi. Dan jangan lupa aku ingetin sekali lagi, kalian harus perbanyak baca buku, perbanyak baca referensi, entah dari platform maupun kalian punya buku cetak. Tapi aku berharap sih kalian punya buku cetak. Rakitan kalian cuma punya 1-3 buku di rumah, tapi paling enggak kalian tuh punya gitu. Kalian akan tahu kok nanti perbedaannya dari tanda baca, cara ngomongnya, cara bahasanya, terus di situ cara dia mengalirkan alurnya itu berbeda guys soalnya. Jadi kalau kalian sudah pernah untuk membaca buku cetak, kalian pasti akan semakin seru untuk nulis. Seriously. Nah, paling enggak nih, ini aku ada rekomendasi buku kayak bukunya Ade Lestari, Terelie, terus kayak bukunya Asma Nadia. Itu kan mereka kan udah senior banget kan. Buku-bukunya itu bisa kalian baca guys. Dan memang sih semuanya tuh ada ada alur yang ringan, ada alur yang berat gitu kan. Kalian bisa pilih sesuka kalian karena itu bisa menjadi referensi kalian. Nah, aku dapat koleksi buku lagi nih guys. Tereng. Ini koleksi buku thriller lagi. Penulisnya adalah Anis Soranis. Kalian bisa baca bukunya atau kalian bisa dapatkan bukunya di Instagramnya @suranis_anis. Itu kalian bisa tanyakan aja di DM untuk order buku ini ya guys. Jadi buku ini kenapa ya dari kemarin aku baca romance thriller sama thriller lagi, karena memang nggak tahu kenapa sih aku juga suka sama genre thriller sama romance thriller, entah kenapa, karena mungkin karena banyak petualangannya juga, dan ini bisa jadi referensi kalian juga untuk nambah kosakata. Jadi kalau kalian banyakin baca buku, kalian pasti akan menambahkan kosakata guys, itu udah pasti. Dan nanti kalau kalian menggunakan show don't tell ini, kalian akan lebih lancar
Kalian nggak akan mencari diksi-diksi yang terlalu susah karena kalian sudah sering baca. Jadi nanti akan mengalir sendiri kalian menulisnya gitu. Guys, makasih banyak banget buat kalian yang selalu nungguin kontenku di minggu-minggu selanjutnya gitu kan. Kalian selalu nungguin aku dan kalian nonton ini dari awal sampai akhir tanpa di skip. Aku makasih banyak banget. Mohon maaf banget kalau ada kesalahan ucapan dan kata-kata yang mungkin menyinggung hati kalian saat aku menyampaikan tentang materinya di konten ini ya kan. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa kalau kalian barusan aja berkunjung di channel aku, kalian bisa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga kalian bisa klik notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Seperti biasa, kalau kalian ada banyak pertanyaan di kepala kalian dan belum bisa kalian ungkapkan, kalian bisa ungkapkan aja di komentar karena pasti aku bales walaupun lama, tapi pasti akan aku bales, pasti akan aku baca. Oke? Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku yaitu @valenas_. Kalian bisa mendapatkan banyak informasi di sana karena aku biasanya ngajak kalian diskusi lewat story ya kan. Kali aja kalian mau aku bahas apa lagi, atau mungkin aku tiba-tiba kasih tips ke kalian di story gitu kan. Nah, kalian bisa langsung ke sana aja. Dan di sana juga aku udah kasih link-link YouTube-nya. Maksudnya link-link YouTube-nya, link-link kontennya. Kalian juga bisa langsung klik kalau pengen tahu materi itu gitu. Nah, kalau kalian bingung juga, di playlistku sekarang udah aku pisah-pisah. Ada review platform, ada review review koran, terus ada review penerbit mayor indie, terus ada tips kepenulisan. Itu kalian bisa lihat aja, udah aku plot-plotin, kalian tinggal telusuri aja ya kan. Dan aku selalu update di setiap Senin dan Kamis, jadi kalian bisa langsung untuk nonton di setiap Senin dan Kamis untuk video-video baruku. Oke, makasih sekali lagi, jaga kesehatan kalian, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye bye.